Dijawab sama KPK apa, Pak? Rahasia negara. Goblok saya bilang kamu itu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang Pak Ray Rangkuti. Kesempatan Pak Ray sekarang ngomong. Soal apa ya kira-kira? Tanya dulu lah, ya kan? Ya boleh, kalau mau menanggapin si Maman tadi boleh, mau menanggapi putusan pra-peradilan juga boleh. Pertama, saya tidak setuju istilah dengan wanita cantik tadi. Saya harus tegaskan itu. Wanita jelek. Gitu. KPK wanita cantik itu. Apa? Tadi ada istilah. Tambah plus genitnya, Mas. Ya, saya tidak setuju dengan istilah itu ya. Bukan karena ada unsur wanita cantiknya itu. Kenapa mempergunakan istilah itu? Itu maksud saya ya. Itu diklarifikasi dulu. Kalau bagi saya itu posisi saya. Nah, yang kedua, saya pribadi tidak terlalu terkejut dengan putusan pra-peradilan ini. Ya. Dari awal kita juga melihat bahwa kemungkinannya SN ini akan diterima permohonannya oleh hakim, ya gitu. Kenapa? Kenapa? Kenapa udah menduga dari awal? Ya, namanya menduga ya. Nah, jadi alasan-alasannya sangat subjektif. Jadi oleh karena itulah yang jadi bahan renungan kalau saya pribadi adalah soal kira-kira pada poin apa lolosnya atau diterimanya permohonan saudara SN ini gitu. Ternyata seperti yang kita ketahui kan, pertama penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan bersamaan, kira-kira begitu ya. Kedua, barang bukti yang dipakai tidak dapat dinyatakan dipergunakan kembali karena sudah pernah dipakai sebelumnya, dan satu lagi dan lain gitu. Nah, Pak Karni, kalau disebutkan tadi misalnya ada 4 setidaknya ya proses pra-peradilan yang dilakukan oleh mereka yang telah ditersangkakan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dimenangkan oleh pra-peradilan. Menarik sebetulnya kalau kita lihat satu persatu kasusnya gitu. Misalnya dimulai dari BG. BG dimenangkan oleh pra-peradilan karena setidaknya 2 argumen. Argumen pertama, BG dianggap bukan pejabat negara saat itu gitu. Untuk kali pertama dalam sejarah sepanjang yang kita ketahui, seorang polisi aktif yang kebetulan tidak diperintah untuk melakukan tugas-tugas keamanan itu tidak bisa dinyatakan sebagai pejabat negara. Itu istilah Pak Sarpin saat itu gitu. Jadi sekarang pertanyaannya sebetulnya efektif nggak mengubah polisi atau institusi polisi pasca putusan Pak Sarpin itu gitu. Kita masih kenal nggak semua polisi sekarang sebetulnya ada 2 definisi. Definisi polisi administratif yang tidak kena aturan pejabat negara, kira-kira gitu ya, dan polisi penegak hukum yang kena aturan pejabat negara, kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah masuk ke soal seingat saya Pak Hadi Purnomo. Lagi-lagi alasannya karena penetapan dengan tersangka dengan penyidikan atau keluarnya sprindik itu bersamaan gitu. Masuk ke kasus Pak Ilham, wali kota. Saya agak lupa itu kasusnya apa gitu. Nah, terakhir ini adalah Pak. Jadi kalau kita lihat sebetulnya waktu demi waktu berkembang ini argumen-argumen hakim untuk menyatakan satu permohonan itu diterima atau tidak gitu. Dari kasusnya Pak BG meluncur ke Pak Hadi Purnomo, ke Pak Ilham, dan terakhir ini adalah Pak SN gitu. Nah, Pak SN ini yang menariknya karena ada unsur soal alat bukti yang sama tidak bisa dipergunakan kepada orang lain dalam kasus yang sama, kira-kira begitu. Saya bisa membayangkan betapa kepotnya KPK akan menghadapi pra-peradilan bila mana sesuatu yang secara umum lazim dipergunakan selama ini tiba-tiba di pengadilan diputuskan oleh hakim ternyata itu tidak sah, kira-kira begitu. Misalnya sebagai contoh Pak Karni, melakukan proses penetapan tersangka sekaligus mengeluarkan proses penyidikan, apakah itu sesuatu yang tidak lazim di dalam proses penindakan hukum kita? Saya kasih contoh misalnya, sebagai contoh ini Pak. Mereka yang didakwa melakukan pidana makar, apakah mereka terlebih dahulu diperiksa oleh polisi, lalu ditetapkan sebagai tersangka, atau ditahan dulu oleh polisi baru ditetapkan sebagai tersangka? Gitu. Sebagai contoh itu, mereka yang selalu didakwa tindak pidana terorisme,
Apakah pelaku terorismenya terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, lalu ditetapkan sebagai tersangka, atau ditangkap dulu oleh polisi, atau ditetapkan dulu tersangka baru dikejar oleh polisi, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum kerja-kerja baik di kejaksaan maupun di di kepolisian, plus ya mungkin juga di KPK, rasa-rasanya menjadikan argumen bahwa ada proses penyidikan dulu, ada proses pemeriksaan terhadap calon terdakwa ini terlebih dahulu atau tersangka ini terlebih dahulu, baru ditetapkan sebagai tersangka, adalah hal yang tidak lazim sebetulnya kalau kita lihat dalam beberapa kasus yang kita sebutkan tadi. Misalnya di kasus makar, di kasus terorisme, yang sifat kejahatannya hampir sama dengan dengan korupsi, yaitu extraordinary crime. Satu kejahatan yang bersifat luar biasa gitu. Nah, kita sudah bisa bayangkan kalau begitu masuk ke ke sidang pra peradilan, ya akan sangat sulit untuk mempertahankan semua argumen kalau tiba-tiba pada sidang ini berbeda lagi caranya, sidang ini berbeda lagi poinnya, sidang ini berbeda lagi poinnya gitu. Bayangan saya ketika misalnya KPK mengatakan kami punya 200 barang bukti, kira-kira begitu. Pertanyaan kita, di wilayah apa yang memungkinkan ya saudara SN ini masih lolos dari penetapan tersangka dengan barang bukti sekitar 200 itu. Tapi ternyata dinyatakan oleh hakim sebagian dari barang bukti itu sudah pernah dipergunakan pada kasus yang lain. Kan ini menurut saya di luar dugaan semua orang gitu. Nah, oleh karena itulah Pak Karni susah mengatakan bahwa KPK ini terburu-buru. Susah mengatakan bahwa KPK ini sembrono. Kasus IKTP seperti kita ketahui setelah dilakukan penyelidikannya sejak tahun 2013 baru ada tersangkanya sekitar 2014. Ketika mereka masuk selalu ada hantaman, ada kasus cicak buaya 1, cicak buaya 2, sekarang muncul lagi, termasuk itu tadi. Bagaimana mungkin soal penyidik di dalam internal KPK jadi pembahasan di angket? Saya masuk logika saya. Kalau di RDP mungkin saya masih terima forumnya gitu. Tapi soal internal enggak penyidik tidak satu pandangan, tidak satu sikap terhadap satu kasus itu masuk di angket. Itu teman-temannya Bung Fahri itu luar biasa menurut saya, menjadikan angket sedemikian rupa untuk menghantam KPK dan seterusnya gitu. Nah, terus apalagi kira-kira begini, yang saya mau katakan sebetulnya begini. Saya nggak tahu juga, kita semua sangat rigid terhadap KPK kalau soal bagaimana ia menetapkan tersangka. Tentu tidak salah, benar, karena asumsi saya katakan harus penetapannya betul-betul melalui prosedur yang disahkan oleh undang-undang kita. Kita semua itu setuju. Tapi saya mau bertanya Pak Karni, apakah hal yang sama terjadi di kita sekritis itu kita terhadap aparat penegak hukum yang lain? Yang korbannya jelas-jelas bukan koruptor. Kebanyakan mereka petani, kebanyakan mereka buruh, kebanyakan mereka orang miskin, kebanyakan mereka yang boleh jadi ditetapkan tanpa proses hukum seperti yang kita bicarakan malam ini. Baik. Seperti yang dialami oleh para koruptor itu. Baik. Yang saya mau katakan adalah, kapan kita mau berbicara secara tegas bagaimana para petani dilindungi dari kemungkinan tindakan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum seperti kita ketatnya melindungi hak para koruptor dalam proses mereka menjalani proses sidang, karena kita selalu mengatakan hak para koruptor itu sebagai hak asasinya harus dijamin oleh kita bersama. Itu yang saya mau katakan. Baik, itu imbauan. Kalau yang pertama tadi Anda bilang lazimnya begini. Artinya ini nggak lazim kalau ini nggak sah. Hakim berpegang kepada hukum formal yang ada di KUHP. Menurut KUHP memang harus begitu. Saya tidak tahu, kan sini ada ahlinya. Karena yang saya dengar justru semua ahli masih berbeda pendapat. Apakah penetapan dengan bersamaan dikeluarkannya sprindik itu sesuatu yang sah atau tidak sah? Kan ini berbeda pendapat ini semua. Cuma memang ada putusan hakim yang menyatakan itu tidak sah. Nah, pertanyaan saya adalah... Ya, saya mengatakan kenapa dibilang nggak sah. Karena tidak sesuai dengan hukum acara yang ada. Ya. Itu
jawabannya. Tapi bahwa bagaimana kalau ini juga kita terapkan kepada penegak hukum lainnya, itu imbauannya saya kira udah didengar oleh rakyat Indonesia. Itu bukan hanya imbauan tapi juga sekaligus pertanyaan saya. Apakah pola yang sama terjadi di kepolisian, pola yang sama terjadi di kejaksaan? Bagaimana kita memandang mereka yang didakwa sebagai melakukan tindak makar, melakukan tindak pidana terorisme yang kejahatannya sama-sama extraordinary crime? Baik, mungkin kalau terorisme akan ada jawabannya bahwa kalau terlambat ada yang tewas. Jadi terpaksa dipercepat. Artinya kan spesial itu Pak Karni. Ya, kalau, jawaban itu spesial ya. Kalau korupsi kan tidak ada. Kalau begitu kenapa tewas. kita mengatakan kalau koruptor ini nggak cepat ditetapkan sebagai tersangka, ada 2,3 triliun uang negara yang sudah dianggap hilang, dan 2, triliun itu sama dengan jutaan rakyat Indonesia nasibnya tergantung di situ. Baik. Sekarang Fredrik Yunadi. Terima kasih. Saya menanggapin berapa pernyataan yang saya tadi dengar dari narasumber lainnya. Seperti contoh mengatakan rekamannya itu ingin dibuka oleh KPK dapat sidang praper, tapi ditolak oleh hakim. Jadi saya hanya mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus masalah Bapak minta saham sudah sangat jelas mengatakan rekaman yang diambil tidak didasarkan oleh perintah penyidikan adalah tidak sah. Wajar dong kalau hakim itu kan dia lebih pandai dari saya. Dia pasti menolak itu Pak. Itu bukan alasan hukum Pak. Itu bukan alasan yang mengada-ngada mencari simpati dari masyarakat atau membodohin masyarakat Pak. Kedua Pak, dalam hal ini tadi saya dengar Saudara Febri menyatakan bahwa KPK ini dalam hal ini mengesampingkan dengan pasal 44 ayat 1. Pasal 44 ayat 1 itu bunyinya apa? Pasal 38 itu sudah sangat jelas Pak. Sudah menyatakan bahwa di sini Pak, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan penuntutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga terhadap penyelidik penuntut umum di KPK. Tolong diingat, Anda ini hukum acaranya hanya satu, KUHP. Tidak ada KPK punya hukum acara sendiri. Jadi jangan mengatakan bahwa lex spesialis kemudian mengesampingkan KUHP, itu keliru besar. Janganlah ini adik-adik kita ini dibodohin semua. Itu udah sangat tidak benar. Kemudian Pak, saya melihat dalam hal ini. Sebelum pindah, saran saya tadi benar, pasal 38 itu benar sekali Pak. Jadi yang dibacakan itu benar. Tolong dibaca pasal 39. Di sana diatur soal lex spesialisnya. Ya, dalam hal ini kan saya bilang kan, kecuali Pak ayat 2-nya pasal 2, pasal 7 ayat 2. Pasal 39 dalam hal ini mana? Penyidik penuntut umum menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Umum diberhentikan sementara daripada instansi kepolisian. Ini pasal 39 loh Pak. Saya ini membaca Pak, bukan dengan ingatan. Ada 3 ayat Pak. Coba baca ayat 1 sama ayat 2. Ya, coba sekarang mau yang ayat berapa mau dibacakan? Coba silakan baca ayat 1 dan ayat 2. Oke, penyelidikan dan penyidikan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 39. Tetapi jangan lupa, dalam KPK terus coba dituntaskan dulu Pak. Dalam hal ini kan tentang pemberantasan tindak korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 ada perubahan 3199 tentang pemberantasan tindak korupsi. Penyelidikan dan penyidikan penuntut umum sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan berdasarkan perintah bertindak atas nama KPK. Tetapi saya ayat tanya, 1 apakah tidak dibacakan secara keseluruhan itu Pak, kecuali ditentukan oleh undang-undang ini. Bukan, jadi, di sini saya tanya, pasal 38 apakah dikecualikan dan 39? Kalau untuk pengetahuan publik itu mari kita baca secara lengkap. Bukan, justru pasal karena 38 itu benar, tapi ada pasal 38 itu tidak bisa 39 ayat 1 dan 2. Mau menengahin, karena ini adalah temuan saya sebagai pimpinan Komisi 3. Saya juga bingung waktu itu membaca pasal ini. Karena KPK sering mengatakan lex spesialis, maka kami mengundang waktu itu zaman Pak Busro, tolong SOP dari terjemahan pasal ini dibawa ke DPR. Nggak mau, ya kan, dipersulit, kami agak keras, barulah kemudian yang kami minta itu adalah SOP lead diktut, ya, penyidikan, penuntutan, dan penyadapan. Yang keempat nggak dibawa sampai sekarang. Nggak ada barangnya.
Litdiktud dibawa, lalu kami minta kepada staf Komisi 3 untuk mempelajari apakah SOP KPK itu ada perbedaannya dengan KUHP. Dipelajari secara mendalam oleh staf ahli dari komisi, lalu membuat laporan. Ternyata SOP ini 100% sama dengan KUHP. Jadi improvisasi KPK itu tidak ada dalam SOP. Itu sudah proven dan hasil rapat di komisi. Nah, inilah yang berbahaya dari KPK ini. Begitu dia ngomong lex spesialis, dia keluar dari hukum, melakukan improvisasi yang tidak ada dasar hukumnya. Baik, jadi terusin. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Dalam hal ini Pak, seperti contoh Pak, tadi Pak, daripada ada yang mengatakan berdasarkan perma bahwa alasannya KPK itu bisa melakukan mengeluarkan sprindik baru. Kalau sesuatu putusan Pak sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan upaya hukum kalau melakukan suatu sprindik baru Pak. KUHP itu memberikan perlindungan pada rakyat, di mana rakyat dalam hal ini bisa melakukan namanya permohonan pemeriksaan daripada pra peradilan di pasal 77 sampai pasal 83 KUHP. Kalau setiap kali upaya rakyat untuk minta permohonan keadilan dikabulkan pengadilan, kemudian penyidik melakukan sprindik baru Pak, lebih baik apa Pak? KUHP-nya dirubah, pasal 77, 83 dihilangkan. Dan jangan lupa Pak, saya tidak akan segan-segan Pak, kalau KPK seperti waktu saya tangani Pak BG juga sama, kalau berani melakukan sprindik baru, saya pidanakan Pak, dengan pasal 216 Yunto, pasal 220 Yunto, pasal dengan pada 2421 saya yukan pasal 23 Undang-Undang 31 tahun 1999, ancaman hukumnya 6 tahun Pak. Saya tidak akan segan-segan Pak, saya lakukan, karena itu ada delik umum, saya tidak perlu minta surat kuasa dari Pak ASN. Tolong disalam dalam hal ini supaya disadarin. Kedua Pak, dalam hal ini Pak, saya menanyakan tadi Pak Feby menyatakan, oh sudah dikeluarkan pencekalan karena saksi. Surat cekal permohonan KPK saya ada Pak. Anda di sana menulis bersama-sama Pak. Bersama-sama itu bukan saksi loh Pak. Yuk jangan bodohin publik di sini Pak. Saya punya buktinya di sini Pak. Surat cekalnya. Permohonannya Anda saya punya. Kan? Dalam hal ini mengatakan bersama-sama Pak. Sekarang saya tanya Pak, berarti dalam hal ini KPK sudah menetapkan Pak SN sebagai tersangka dong? Pak Frederick, pertama saya koreksi ya, bukan cekal. Kalau cekal itu cegah tangkal. Jadi di hukum itu kan harus jelas perbedaannya. Yang kita kirim adalah surat pencegahan ke luar negeri. Jadi kekeliruan ini perlu dikoreksi. Yang kedua, status hukum seseorang menjadi tersangka itu harus dengan dasar penyidikan. Nah, permintaan pencegahan ke luar negeri ke imigrasi tersebut dalam proses penyidikan untuk tersangka ASS, bahwa dalam konstruksi besar kasus KTP elektronik itu ada sejumlah orang yang diduga bersama-sama, itu sebenarnya sudah kita uraikan sejak mulai proses persidangan Irman dan Sugiarto, kemudian Andi Agustinus yang sudah disidang dan pihak-pihak lain, termasuk tersangka terakhir kemarin yang sudah kita tetapkan sejauh ini. Jadi posisi tersangkanya adalah ASS inisialnya, dan kita mintakan pencegahan terhadap Setia Novanto ke luar negeri karena ada kebutuhan dalam proses penyidikan. Dalam hal sirut sini mengatakan bersama-sama Pak. Apakah perlu saya baca Pak? Ini kan rahasia Anda Pak. Apa perlu saya baca? Jangan begitulah, kita jangan membodohin pada rakyat. Ya Pak ya, dalam hal ini bersama-sama itu artinya apa Pak? Kalau bersama-sama itu kan berarti sama-sama jadi tersangka. Justru makanya saya kalau pertanyakan itu Pak, apakah sebelumnya KPK Pak, mohon maaf Pak. Saya tunggu-tunggu Pak. Justru Anda kalau sprindik, itu bersifat rahasia, kenapa bisa ada di tangan Anda? Oh ya jelas dong, saya Itu punya menjadi caranya persoalan mendapatkan juga, dari gitu. mana kan? Saya sebagai advokat, saya bisa mendapatkan keterangan surat dari manapun. Anda harus sadar dalam hal itu. Jadi jangan seperti contoh kan, you punya orang dari Biro Hukum tanya pada praper, menanyakan sama hakim. Saya menanyakan dari mana sekarang pemohon bisa mendapatkan surat ini Pak. Yang berhak menanya itu hakim dalam sidang, bukan Anda, bukan KPK yang menanyakan. Contoh sekarang kemarin waktu saya bicara sama dengan ICW, dia dalam hal ini putusan pengadilan adalah ditaati dan dilaksanakan. Kita tidak punya wewenang dalam hal ini melakukan penilaian terhadap putusan pengadilan. Senang tidak senang, presiden pun, ketua DPR pun wajib tunduk.
Tetapi dalam hal ini ICW dengan santai menjawab, saya kan hanya mengumpulkan massa untuk melakukan perbedaan pendapat. Itu namanya ujaran kebencian, Pak. Saya nggak akan segan-segan saya tuntut, Pak. Karena inilah mengumpulkan massa, mengumpulkan adik-adik yang tidak ngerti hukum, dicekokin dengan yang boten-boten, akhirnya menjadi kebenci. Seperti di mana kan sekarang? Coba dalam waktu dekat, 5 kepala daerah Golkar ditangkap. Kenapa nggak dari partai lain ditangkap? Ada satu cuma PDIP. Ya kan, dalam hal ini muatan politiknya udah sangat kuat sekali. Itu saya udah duga dari sana. Kemudian Pak mengatakan 200 alat bukti, Pak. Alat bukti apanya, Pak? Apakah Anda lihat alat buktinya? Nggak ada, Pak. Saya juga nggak lihat. Tapi saya dengar daripada pengacara yang mengajukan di sana. Itu adalah keterangan saksi di kasus-kasus yang lain. Itu selalu keterangan saksi mengatakan apa? Katanya, dia saat tanya misalkan contoh, oh Pak Maman terima uang dari saya 1 miliar. Terus Pak Maman ngaku, oh saya 1 miliarnya 5 juta saya kasihkan pada Pak Nurdin, saya 5 juta kasihkan pada Pak Karni. Berarti Pak Karni, Pak Nurdin jadi tersangka dong, karena keterangan dia katanya, Pak. Katanya. Yang jelas Pak, KPK itu tidak ada barang bukti secuil pun, Pak. BPK aja sudah menyatakan tidak ada kerugian negara. Terus kemudian KPK mengeles, alasannya BPKP. Tapi harus tahu Pak, yang dalam hal ini punya wewenang menentukan kerugian negara itu BPK, Pak. Dalam Undang-Undang Dasar itu dikenal BPK, tidak dikenal BPKP, Pak. Kedua Pak, PPATK tidak ada satupun yang bisa membuktikan atau bisa KPK mendapatkan aliran dana kepada Pak SN. Tidak ada alat bukti, Pak. Yang ada 200, jangan kata 200, Pak, 2000 pun itu nilainya 0. Karena apa? Itu saksi-saksi katanya. Kalau katanya Pak, saya tukang ojek saya kasih 10 juta, katanya Pak Karni bunuh orang, Pak Karni jadi tersangka dong langsung gitu, Pak, katanya. Ini kan bukan hukum, Pak. Ini namanya amburadul, Pak. Saya dalam hal ini saya tidak sepakat, Pak, dengan KPK dalam hal ini melakukan suatu tindakan. Waktu BG juga begitu kan. Saya cecer tanya, mana buktinya yang dimiliki? Dijawab sama KPK apa, Pak? Rahasia negara. Goblok saya bilang kamu itu. Dalam hal sidang pidana kok ada rahasia negara? Itu adalah rahasia dalam hal ini kalau diperintahkan oleh hakim wajib ditunjukkan. Kalau tidak mampu ditunjukkan berarti tidak punya bukti. Saya kembalikan kepada tanya masalah soal BG. Katanya dengan alasannya, katanya bukan sebagai seorang penyidik. Saya kembalikan kepada sini, Pak. Undang-Undang nomor 28 tahun 99 pasal 2 ayat 7. Sudah sangat jelas, Pak. Namanya wewenang sebagai pejabat negara itu siapa? Baca di sana, Pak. Sudah sangat jelas daripada peraturan Undang-Undang 28 sudah jelaskan Pak BG waktu itu bukan pejabat karena beliau itu bukan penyidik. Polisi itu tidak semuanya penyidik, Pak. Polisi dalam ini SDM, polisi dalam bag logistik. Dia suruh meriksa orang dia nggak ngerti. Penyidik kita harus punya SK, Pak. Makanya seperti contoh sekarang terjadi suatu dilematis kan, Pak. 28 namanya penyidik KPK. Dari kepolisian, kan sebelumnya dia diangkat oleh KPK, Pak. Kan dia wajib dalam hal ini diberhentikan dengan hormat oleh kepolisian, baru diangkat. Yang ada terjadi KPK menulis surat kepada Kapolri untuk supaya dikeluarkan surat pemberhentian dengan backdate, Pak. Tanggalnya dimundur 1,5 tahun, ditolak sama Kapolri. Berarti apa, Pak? 28 penyidik ini ketika melakukan tindakan hukum apapun itu batal demi hukum, tidak sah, Pak. Bukan saya dalam hal ini menyatakan bahwa KPK tidak benar. Tolonglah hal-hal demikian introspeksi, diperbaiki. Jangan dalam hal ini hanya ngotot, mengatakan kemudian menghasut daripada pemirsa, bawalah wartawan kalau mau nangkap seseorang, Pak, 100 wartawan lebih didatengin, Pak. Itu kan main sinetron, Pak. Ini bukan penegakan hukum, Pak. Ini saya minta Bapak nanggapin soal pra-peradilan ini. Pra-peradilan yang dilakukan jelas itu adalah sangat benar, Pak. Karena pertama, Pak, di sini kan disebutkan, Pak, melakukan penetapan harus melalui proses penyidikan dahulu, tidak boleh menetapkan tersangka sesuai pada saat penyelidikan. Jadi penetapan tersangka harus dilakukan di akhir penyidikan, Pak. Itu adalah pendapat daripada hakim. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Pak, hakim itu bisa menerbitkan atau membuat suatu celah-celah undang-undang yang baru. Kedua, Pak, penggunaan alat bukti pada perkara lain tidak dapat secara langsung digunakan pada penetapan sprindik pada orang yang baru. Yang jelas dong, Pak, yang si A melakukan nyuri ayam, masa saya yang dikenakan saya juga ikut curi ayam, kecuali saya bersama-sama.
Kalau digunakan ya nggak benar. Kenapa KPK tidak mau melakukan penyelidikan secara semula, Pak? Dari depan dia mulai penyidikan. Kemudian di sini, Pak, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU, Pak, 2014 telah menetapkan prosedur dalam melakukan penetapan tersangka itu selain ada 2 alat bukti yang sah, harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Ini putusan MK loh, Pak. Jangan kata seperti saudara Febri mengatakan, Pak, oh, apakah dalam hal ini KPK harus menunggu bisa melakukan? Nggak ada, Pak. Undang-undang KPK tidak memberikan satu pun celah kepada KPK bisa menentukan tersangka tanpa melalui penyelidikan dan penyidikan, Pak. Nggak bisa dalam hal ini orang belum pernah diperiksa, tahu-tahu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi maksud Bapak terburu-buru? Yang diputuskan oleh Praper itu sudah 100% benar. KPK aja terburu-buru gitu. Oh iya, Pak, sama sekali tidak punya alat bukti. Itu ada namanya, saya tidak perlu sebutkan, Pak. Saya ada daripada orang yang sangat tinggi posisinya, Pak, memberitahukan saya seminggu sebelumnya. Kamu lihat, minggu depan SN udah jadi tersangka. Ini aja sudah tersebar, Pak. Sudah tahu, Pak. Kalau penegak hukum itu kan katanya rahasia, Pak. Bagaimana sekarang kok ternyata saya bisa tahu, Pak, seminggu sebelumnya. Baik, lanjutin. Oke. Masih ada. Dan dalam hal ini, Pak, yang perlu saya tegaskan, sebagaimana yang disampaikan kepada KPK atau teman-teman lainnya, penyidik yang diangkat oleh KPK yang menyebutkan dirinya sebagai penyidik independen, Pak, tetap menurut saya adalah tidak sah, walaupun dalam hal ini MK telah menyatakan KPK berhak mengangkat penyidik sendiri sesuai dengan pasal 45. Karena dalam hal ini mungkin Hakim MK tidak mempertimbangkan pasal 39. Nah, yang saya jelaskan, kita menganut namanya hukum positif, Pak. Hukum positif di mana, Pak? Suatu undang-undang meskipun sudah dinyatakan tidak sah oleh suatu pasal oleh MK, yang seharusnya KPK itu menindaklanjutin mengajukan permohonan pada Depkumham untuk mengajukan kepada DPR untuk diamandemen, Pak, dirubah undang-undang tersebut dengan hierarki keperundang-undangan yang ada, Pak. Selama undang-undang itu tidak pernah dibatalkan, maka undang-undang itu sah mengikat semua pihak, Pak. Oleh karena itu saya tetap mengatakan bahwa penyidik yang independen yang diangkat oleh KPK adalah tidak sah. Itu menurut pendapat saya. Baik. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.